Rabbil alamin hamdan katsiran kama amar hamdan yanbaghi li jalali wajhihi wa azimi sultani alhamdulillahil jabbaril qahhar wassalatu wassalamu ala nabiyhi al-mukhtar wa ala alihi al-athhar wa ashabihi al-abrar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mahsyar. Allahumma iftah lana qulubana wa alhimna rusdana wahdina siratakal mustaqim. Inna nas'aluka ilman nafi'an wa imanan thabitan wa yaqinan rasikhan wa qalban khashi'an wa lisanan dzakiran wa rizqan halalan thayyiban wa amalan salihan mutaqabbala. Ikhwas sekalian, a'azzakumullah, kembali kita senantiasa memperbaharui syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena hidayahnya, sehingga pada kesempatan ini Allah memberikan kepada kita karunia untuk mempelajari kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan sebelumnya kita sudah membahas bagaimana peristiwa boikot yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy kepada keluarga besar Nabi, baik dari Bani Hashim maupun dari Bani Muttalib. Dan boikot ini bukan waktu yang sebentar, akan tetapi sampai 3 tahun, sampai Rasulullah bersama dengan keluarganya hanya memakan dedaunan dan kulit binatang, kulit hewan sembelihan, karena susahnya kehidupan saat itu. Jamaah sekalian, kita juga sudah menjelaskan bagaimana akhirnya perjanjian ini menjadi batal karena Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya, dengan rayap menghancurkan lauha, menghancurkan kertas yang digunakan untuk menulis perjanjian tersebut. Ikhwas sekalian, a'azzakumullah, pada kesempatan ini kita akan membahas satu tema dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Amul Huzn, tahun kesedihan. Kenapa jamaah sekalian pada tahun tersebut disebut dengan tahun kesedihan? Yang pertama, karena wafatnya paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selama ini melindungi beliau dari sejak usia 8 tahun. Ya, sepeninggal siapa? Abdul Muttalib. Rasulullah meninggal ibunya di usia berapa? 6 tahun. Kemudian dirawat oleh kakeknya selama 2 tahun. Di usia ke-8 tahun ini kemudian Rasulullah diasuh oleh Abu Thalib, sampai kemudian Abu Thalib ini wafat. Berapa usianya Rasulullah saat Abu Thalib wafat? Saat Rasulullah berusia 50 tahun. Iya, 10 tahun setelah kenabian. Iya, Rasulullah diangkat menjadi nabi pada usia 40 tahun. Iya, saat Rasulullah berumur 50 tahun inilah kemudian Abu Thalib ini wafat. Merawat dan membesarkan Rasulullah, bahkan melindungi Rasulullah dengan nyawanya, ini tentu bukan sesuatu yang sederhana jamaah sekalian. Dari sejak usia 8 tahun sampai 50 tahun, kurang lebih 42 tahun. Dengan usia yang sangat sepuh itu ditambah peristiwa pemboikotan kata ulama kita yang sampai tidak ada yang bisa dimakan, ini yang kemudian semakin membuat Abu Thalib kepayahan. Usia yang sudah tua ditambah peristiwa pemboikotan yang sudah pernah kita jelaskan, itu membuat Abu Thalib ya kepayahan. Wa fis sahih Anil Musayyib, di dalam riwayat yang sahih dari seorang tabi'in Sa'id bin Musayyib,
Ya, dan ini juga dicantumkan di dalam Sahih Al-Bukhari, anna Abu Thalib lamma hadarathul wafatu dakhala alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saat Abu Thalib ini sudah sekarat, ya, sudah dirasa umurnya ini tidak lama lagi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam kamar beliau. Ya. Wa indahu Abu Jahal. Dan di waktu yang sama ternyata sudah ada Abu Jahal di sisi Abu Thalib. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Aya ammi, qul la ilaha illallah kalimatan uhajulaka biha indallah." Wahai pamanku, ay ammi, kul, katakanlah la ilaha illallah kalimatan uhajulaka biha indallah, yang dengan satu kalimat itu saja itu menjadi hujahku nanti untuk menolongmu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, sederhana sekali permintaan Rasulullah, itu saja, kunci itu saja. Satu kalimat itu saja, wahai paman, kalau engkau ucapkan maka itu menjadi hujahku nanti di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyelamatkanmu. Faqala Abu Jahal. Abu Jahal kemudian langsung menimpali wa Abdullah bin Abi Umayyah, dan ada seorang pentolan kafir Quraisy yang bernama Abdullah bin Abi Umayyah mengatakan, ya Abu Thalib, wahai Abu Thalib, targhabu am millati Abdul Muttalib, apakah engkau akan meninggalkan agama ayahmu? Apakah engkau membenci agama nenek moyang kita, yaitu agama Abdul Muttalib? Iya. Kemudian kembali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada pamannya, "Ai ammi qul la ilaha illallah, ya, kalimatan uhajulaka biha indallah." Wahai pamanku, ucapkan satu kalimat itu saja yang dengannya menjadi hujahku nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk menolongmu. Kembali Abu Jahal mengatakan, dan Abdullah bin Abi Umayyah mengatakan, atarghabu am millati Abdul Muttalib, apakah engkau akan meninggalkan agamanya bapakmu? Apakah engkau akan meninggalkan agamanya nenek moyangmu? Wa mata ala millati Abdul Muttalib. Pada akhirnya Abu Thalib meninggal dengan agama Abdul Muttalib. Tidak sempat mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la astaghfiranna laka ma lam unha anhu. Saya akan memohonkan ampun untukmu wahai Abu Thalib selama saya tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba ayat Allah Subhanahu wa taala turun, maka nali nabiyyi walladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Turun ayat ini surah At-Taubah ayat 113. Tidak pantas seorang nabi dan orang-orang yang beriman memohonkan ampun orang-orang musyrik meskipun dari keluarganya setelah jelas bahwa ia merupakan penghuni neraka. Ya, langsung turun ayat ini. Kemudian turun ayat yang lain, yaitu Al-Qasas ayat ke-56, innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak bisa memberikan hidayah pada orang-orang yang engkau cintai. Padahal jamaah sekalian, kalau kita lihat tadi perjuangan Abu Thalib, jasa Abu Thalib dari sejak Rasulullah 8 tahun ia rawat Rasulullah, kemudian sampai Rasulullah menikah, ia yang kemudian menikahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membantu menguruskan sampai kemudian Rasulullah sudah jadi nabi. Abu Thalib ini kan lihat mukjizat jamaah sekalian. Tetapi begitulah kata Allah Subhanahu wa taala, innaka la tahdi man ahbabta. Hidayah itu bukan di tangan kita. Kurang dekat apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Abu Thalib? Satu rumah jamaah sekalian. Kalau Abu Jahal masih mending, besan dan tetangga, tetapi Abu Thalib ini sudah seperti bapaknya Rasulullah, satu rumah lagi. Abu Thalib yang besarkan di usia 12 tahun, kita pernah jelaskan
bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dibawa oleh Abu Thalib pergi berdagang ke Syam dan seterusnya. Iya, dan jamaah sekalian, setelah kematian Abu Thalib datang Abbas, saudara Abu Thalib, paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang juga saat itu belum masuk Islam. Iya. Fa fi sahih anil Abbas bin Abdul Muttalib qala lin Nabi. Ya, kemudian Abbas mengatakan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ma aqnaita an ammika fa innahu kana yahutuka wa yaqdhabulak. Apakah engkau tidak bisa memberikan nanti pembelaan untuk pamanmu ini, karena ia yang selama ini melindungimu dan bahkan marah untuk membelamu. Kata Abbas kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Qala huwa fi dahdahin minan nar. Ia berada, kata Rasulullah, ya, Abu Thalib itu berada pada siksa neraka yang paling mending. Iya. Walaula ana lakana fi darkil asfali minan nar. Sekiranya bukan karena aku, kata Rasulullah, maka ia akan berada di kerak neraka, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kata Rasulullah kepada Abbas, ya, pamannya ini Abu Thalib berada pada neraka yang paling mending, neraka yang paling ringan siksanya. Ya. Dalam riwayat yang lain dari Abu Sa'id Al-Khudri, annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa dzukira indahu ammuhu. Pernah suatu waktu Rasulullah kumpul dengan sahabat-sahabatnya, kemudian orang mengingat tentang Abu Thalib. Menceritakan tentang bagaimana dulu Abu Thalib, pembelaannya dan seterusnya. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Faqala la'allahu tanfa'uhu syafa'ati yaumal qiyamah fayaj'alu fi dahdahim minan nar tabluqa baih. Semoga Allah Subhanahu wa taala, kata Abu Thalib, ya, ada sedikit syafaat yang kemudian memberikan manfaat kepadanya pada hari kiamat, sehingga Abu Thalib itu bisa merasakan siksa neraka yang paling mending. Tapi bagaimana mendingnya siksa neraka itu, jamaah sekalian? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tablugu ka'bah. Api itu sampai di mata kaki tapi otak mendidih. Ini neraka yang paling mending, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Makanya jamaah sekalian, jangan pernah ada cita-cita mau masuk neraka biar sebentar. Karena biasa orang awam itu bilang, ya biar tidak apa-apa dulu di neraka, yang penting masuk surga di nanti. Nah, kira kapan itu neraka transit saja orang. Ini paman Nabi, siksanya yang paling ringan, kakinya itu dibakar sampai mata kaki dan otaknya itu meleleh. Ini siksa yang paling ringan, jamaah sekalian. Dan jangan ya konversikan waktu di neraka itu dengan waktu di dunia. Ya tentu saja perhitungannya sangat jauh berbeda, jamaah sekalian. Makanya ini yang senantiasa perlu kita hadirkan pada hati-hati kita, jamaah sekalian. Dunia ini sebentar. Apa yang menunggu kita, jamaah sekalian, itulah sejatinya kehidupan. Kita di dunia ini sekali lagi hanya 60-70 tahun saja. Tetapi 60-70 tahun saja ini yang menentukan nanti masa depan kita yang sesungguhnya. Dan ujung dari perjalanan kita ini cuma dua saja, surganya Allah atau nerakanya. Tidak ada tempat ketiga. Maka ini merupakan peristiwa yang sangat membuat sedih Rasulullah. Bukan sekedar matinya Abu Thalib. Kalau Abu Thalib meninggal dalam keimanan, tentu masih mending sedihnya Rasulullah, karena memang Abu Thalib sudah tua. Tetapi yang membuat Rasulullah sangat bersedih adalah tidak masuk Islamnya Abu Thalib dan ia meninggal dengan kekufuran tersebut. Apa hikmah, jamaah sekalian, yang bisa kita ambil dari peristiwa ini? Yang pertama, istihbab iyadatil marid al-kafir. Ya, dibolehkannya, bahkan disunnahkannya untuk tetap menjenguk orang yang sakit meskipun ia adalah orang kafir. Ya, bukan karena orang kafir kemudian tidak ada hak-hak sosialnya dari kita, tetap dijenguk kalau ia sakit, apalagi tetangga kita. Rasulullah pernah menjenguk anak Yahudi yang sakit. Rasulullah menjenguk pamannya yang saat itu belum masuk Islam, apalagi kalau memang kita mengusung dakwah
Dan orang sakit itu jamaah sekalian paling mudah untuk didakwahi, paling enak untuk disadarkan. Karena apalagi dia mau sombongkan. Ya, makanya kata ulama kita, di antara hikmah dari peristiwa ini disunnahkannya untuk iadatil marid, menjenguk orang sakit meskipun ia adalah orang yang kafir. Ya, jadi tidak serta-merta karena kekafirannya ia tidak kemudian mendapatkan perlakuan baik kita, terutama akhlak karimah yang ada pada kaum muslimin. Bahkan kata ulama kita, di antara hal yang dibolehkan memberikan kepada mereka hewan atau pembagian hewan kurban, yaitu di antara hak yang bisa mereka terima. Yang kedua jamaah sekalian, hikmah dari peristiwa ini ahammiyatu da'watil aqarib, pentingnya untuk mendakwahi orang-orang terdekat kita, keluarga terdekat kita jamaah sekalian. Dan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan dari sejak Rasul diangkat menjadi nabi, diizinkan kemudian untuk berdakwah secara terang-terangan. Yang paling pertama Rasul kumpulkan adalah siapa? Adalah paman-pamannya dan sepupu-sepupunya. Meskipun terbagi dua, ada yang pro dan ada yang kontra sebagaimana yang kita sudah jelaskan. Tapi ala kulli hal jamaah sekalian, ini yang paling penting untuk kita perhatikan, bagaimana kita mengingat keluarga kita terutama dalam dakwah ini. Karena kadang kita sibuk mentarbiyah, sibuk untuk kemudian mengajar mungkin di sekolah, tapi kita lupa dengan keluarga kita. Kalau kita mau berbicara kesibukan, ikhwas sekalian, kira-kira ada yang lebih sibuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah itu seorang nabi dan rasul, seorang kepala negara, seorang yang menerima setiap utusan dari bangsa lain yang datang ke Madinah. Kemudian seorang hakim, kalau ada masalah yang mau diputuskan datang kepada Rasulullah. Pemegang kunci Baitul Mal, panglima jihadnya, panglimanya para mujahidin, keluar masuk medan peperangan. Tetapi bagaimana perhatian Rasulullah kepada anak-anaknya dan kepada istrinya sangat luar biasa jamaah sekalian. Dan ada dua kebiasaan Rasulullah setiap hari itu, waktu itu untuk keluarganya. Kapan itu? Yang pertama setelah sholat subuh, setelah Rasulullah sholat syuruk atau sholat isyraq, itu Rasulullah langsung ke rumah istri-istrinya, mendoakan, menanyai kabarnya, atau sarapan, sekedar untuk sarapan bersama dengan istri-istrinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan kadang menanyakan, hal indaki syai, ada yang bisa kita makan untuk sarapan? Kalau ada maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sarapan, kalau tidak ada mengatakan faidan inni shaim, kalau begitu saya berpuasa saja kalau tidak ada yang bisa dimakan. Ini rumah tangga termulia jamaah sekalian, dan kadang-kadang tidak ada yang bisa dimakan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sederhana sekali, kalau ada bisa dimakan alhamdulillah, kalau tidak ada ya kita berpuasa. Nah, kita kan kadang sebagai seorang suami kadang-kala hanya faktor garam saja, tidak ada cobe-cobe. Padahal lengkap, ada ikan, ada ayam, tapi gara-gara cobe-cobe sambelnya yang tidak ada, kemudian kita marah-marah. Rasulullah kalau tidak suka makanan sudah diam saja, tinggalkan. Sesederhana itu jamaah sekalian. Pernah suatu waktu di pagi hari seperti itu Rasulullah datang kepada Aisyah, hal indaki syai. Rasulullah juga lihat bagaimana kata Rasulullah. Rasulullah bertanya kepada keluarganya itu, tidak mendefinitifkan kata syai. Syai itu kan apa saja. Jadi Rasulullah tidak dikte istrinya, ada ndak bubur ayam, ada ndak roti. Rasulullah bertanya, ada ndak yang bisa dimakan sarapan. Begitu saja. Ini yang pertama jamaah sekalian, bagaimana Rasulullah itu dalam perkara makanan itu sangat sederhana sekali. Bukan sesuatu yang sangat sukar, ya, sekedar untuk mengganjal perut saja. Pernah suatu waktu Aisyah mengatakan ada his atau hais. His ini makanan yang paling disukai Rasulullah. Itu terbuat dari adonan kurma. Yang pernah umroh di tahun 2010 ke atas, itu biasa masih ada di Masjid Nabawi. Setelah 2010 ke bawah ini sampai sekarang tidak ada lagi yang diizinkan masuk ke dalam Masjid Nabawi karena akan mengotori karpet. Itu Rasulullah paling suka makan. Dan Aisyah kemarin dia dapat hadiah jamaah sekalian, dan ia tidak memakannya, dan ia tunggu sampai Rasul datang makan bersama-sama dengan Rasulullah. Di waktu sore hari juga setelah sholat asar, Rasulullah tidak pergi berjihad, tidak pergi keluar dari Madinah. Maka seperti itu,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam rutin dia kunjungi istri-istrinya. Nah kita satu istri saja jamaah sekalian, kadangkala susah kita berikan waktu. Nah ini Rasulullah 9 istrinya, tapi Rasulullah berikan waktu. Setiap selesai sholat asar Rasulullah ke semua rumah istrinya, dan istri yang terakhir nanti dikunjungi adalah istri yang tempat atau jatahnya untuk bermalam dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kadangkala kalau ada hal-hal yang insidentil, misalnya seperti di dalam sejarah atau di dalam riwayat, ada sahabat misalnya untuk ingin dilihat ia lagi memotong atau menyembelih unta, maka Rasulullah ke sana. Bagaimana kalau kondisi seperti ini jamaah sekalian? Rasulullah hampir maghrib tetapi belum mengunjungi semua istri-istrinya, maka secara otomatis istrinya itu sadar, istrinya tahu, maka kita berkumpul di rumah istri yang jatah malamnya hari ini untuk kita ketemu dengan Rasulullah. Padahal sibuk sekali jamaah sekalian, tetapi ada waktu untuk ngobrol dengan Rasulullah, bercanda dengan Rasulullah. Karena kenapa jamaah sekalian? Keluarga kita lah yang paling berhak mendapatkan perlakuan baik kita. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Yang terbaik dari kalian adalah yang paling baik pada keluarganya, dan saya lah, kata Rasulullah, yang paling baik terhadap keluarga. Jadi ukuran kebaikan seseorang itu, kata Rasulullah, adalah bagaimana ia dengan keluarganya. Meskipun orang hormat kalau di luar rumah, meskipun orang tunduk-tunduk kalau di luar rumah, tapi kalau ia buruk dengan keluarganya, tidak ada artinya jamaah sekalian. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ini yang dipakai dalam menseleksi pejabat. Bukan orangnya yang langsung diwawancarai, tapi bagaimana sikapnya dengan keluarga. Suatu waktu Umar bin Khattab butuh pejabat, maka ia bersurat kepada satu suku yang bernama Bani Aslam untuk mengirimkan orangnya untuk diangkat sebagai pejabat. Sampai di Madinah, dari Bani Aslam ini ia melihat kaget. Umar bin Khattab ini kan orang yang luar biasa, menaklukkan 2 negara adidaya di masanya, yaitu Romawi dan Persia. Kalau kita ukuran kita sekarang Amerika dan Cina, itu semuanya takluk di masa Umar. Orang lihat itu Umar, mungkin orangnya ini tidak bisa senyum, ya, luar biasa. Ternyata Umar didapati lagi main-main sama anaknya yang masih kecil dan mencium anaknya yang masih kecil. Kemudian orang ini, utusan ini mengatakan, "Falta hadza ya Umar?" Ternyata engkau begini juga wahai Umar. Kata Umar bin Khattab kepadanya, "Engkau kaget dengan yang seperti ini? Apakah engkau punya anak?" Kata orang ini, "Ada anak, tapi saya tidak sampai seperti ini, cium-cium, bermain-main dengannya." Umar mengatakan, "Pulanglah. Bagaimana mungkin engkau bisa memimpin rakyat yang bukan keluargamu, bukan temanmu, tidak ada hubungan denganmu, sementara dengan keluargamu saja yang nassa-nassa mi anakmu kau tidak perhatikan. Pulang. Orang seperti ini tidak cocok jadi pemimpin." Sesederhana itu jamaah sekalian. Karena ukuran kita itu sebenarnya, kalau kita mau tahu siapa diri kita yang sesungguhnya, jangan tanya teman-teman kita, tapi tanya istri kita, tanya anak kita. Itulah diri kita yang sesungguhnya jamaah sekalian. Karena semua tahu tentang diri kita itu. Kalau ikhwah mungkin tahu dari sisi terbaiknya saja kita, tarbiyah kita dan seterusnya, tetapi yang paling tahu siapa kita sesungguhnya itu keluarga kita jamaah sekalian. Makanya sepulang sini nanti kita tanya istri kita sebenarnya bagaimana saya di mata kita. Kalau masih berpikir-pikir aja kita curiga itu, jangan-jangan selama ini kita bermasalah. Ini pentingnya jamaah sekalian, kita memprioritaskan keluarga pada dakwah kita. Selanjutnya ikhwas sekalian, ya, istihbabu talqin man hadarahul maut, disunnahkan untuk mentalkin orang yang akan meninggal atau orang yang sekarat. Ya, jadi ingatkan untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jangan lagi yang lain-lain. Di mana sertifikat rumah? Ya, jangan, tidak usah tanyakan yang seperti itu. Ingatkan saja untuk talqin kalimat la ilaha illallah. Sebagaimana pesan Rasulullah, ya, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir dari perkataannya itu la ilaha illallah, maka ia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jangan lagi ya orang tua kita atau keluarga kita sudah sekarat, ya kita masih cerita yang lain-lain. Sudah diamkan, selalu saja ulangi dan talqin la ilaha illallah. Ya, sebagaimana yang Rasulullah lakukan kepada pamannya. Selanjutnya ikhwas sekalian, hikmah dari peristiwa ini adalah al-qarabatu la tazulu bil kufri. Kekerabatan itu tidak hilang karena kekufuran. Ya.
Mungkin ada orang yang tantenya atau omnya ternyata bukan orang muslim jamaah sekalian, tetap ia adalah tante dan omnya. Bahkan mungkin ada yang orang tuanya belum muslim, tetap ia adalah orang tua yang mendapatkan hak-hak dari kita, dan kita memiliki kewajiban atas mereka. Iya, kekerabatan ini, hubungan kekeluarga ini tidak menjadi hilang karena kekufuran jamaah sekalian. Selanjutnya, ya, azamatu kalimatut tauhid, ya, atau azamatu kalimatit tauhid. Agungnya kalimat la ilaha illallah ini. Ya, agungnya kalimat la ilaha illallah ini, karena ini yang ditalkin orang yang akan meninggal. Bukan subhanallah, bukan Allahu akbar, bukan kalimat tahlil, tetapi bukan kalimat talbiyah, akan tetapi kalimat tahlil ini, la ilaha illallah. Selanjutnya kata ulama kita, di antara hikmah dari peristiwa wafatnya Abu Thalib ini, la tanfa'atu ta'atu ma'asyirki. Tidak ada manfaatnya ketaatan itu bersama dengan kesyirikan. Bagaimanapun baiknya orang, kalau orang itu berbuat syirik, maka tidak ada sama sekali manfaat yang ia dapatkan dari ketaatannya itu. Kalau kita mau lihat jasa, siapa orang yang lebih berjasa dari Abu Thalib jamaah sekalian? Seperti yang kita sebutkan, dari usia Rasulullah 8 tahun, Abu Thalib yang pelihara, Abu Thalib yang besarkan sampai Rasulullah menikah. Setelah menikah pun Abu Thalib yang senantiasa pasang badan melindungi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan siap mengorbankan nyawanya. Kita ingat syair dari Abu Thalib saat sempat down diancam oleh orang Quraisy. Rasulullah mengatakan, sekiranya mereka datang dengan bulan dan matahari di tanganku, saya tidak akan meninggalkan dakwah ini sampai saya yang binasa atau agama ini yang jaya. Lalu Abu Thalib kemudian menjadi bersemangat kembali dan mendendangkan syair, ya, mereka tidak akan mampu menyentuhmu dengan banyaknya mereka sampai saya dibenamkan di dalam tanah, sampai saya dikuburkan. Tetapi jamaah sekalian, itu tidak bisa bermanfaat apa-apa pada diri Abu Thalib karena kesyirikannya, karena ia tidak masuk ke dalam agama tauhid ini. Lain asyrakta la yahbatanna amaluk. Kalau engkau berbuat syirik, maka amalan-amalanmu itu akan hilang. Ya, ini kan kadang ya syubhat dari orang-orang di luar Islam. Ya, bagaimana nasibnya misalnya orang-orang yang banyak menyumbang tetapi tidak Islam, dan jangankan menyumbang seperti itu, pamannya saja Nabi yang lebih dari itu, dari 42 tahun umurnya ia habiskan untuk membela agama ini, tetapi ia tetap dengan agama nenek moyangnya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan kepada kita bahwa ia merupakan fi dhahdahin minan nar, ia merupakan penduduk neraka. Selanjutnya, ikhwas sekalian, pelajaran dari peristiwa wafatnya Abu Thalib ini adalah khuturatu at-ta'assub atau khuturatu ashabis su, ya, bahayanya teman yang buruk. Ya, kita lihat ikhwas sekalian, ya, bagaimana Abu Thalib ini saat akan meninggal ternyata masih datang kerabat-kerabatnya dan orang-orang terdekatnya, yaitu Abu Jahal. Ya, saat yang genting seperti ini jamaah sekalian, saat itu justru kemudian Abu Thalib milih untuk konsisten dengan agamanya gara-gara temannya ini. Iya, sekiranya tidak ada Abu Thalib, mungkin kita bisa berpikir, ya, mungkin Abu Thalib akan masuk Islam, tapi dikuatkan lagi oleh Abu Jahal. Apakah engkau akan meninggalkan agama nenek moyangmu? Apakah engkau akan meninggalkan agama bapakmu? Ini bahayanya teman yang buruk, kata ulama kita jamaah sekalian. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, almar'u ala dini khalili. Orang itu sesuai dengan agama sahabatnya. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Maka hendaknya kalian pilih-pilih, lihat-lihat dengan siapa kalian berteman. Ya, karena burung itu akan bertengger dengan yang serupa dengannya. Maka ini jamaah sekalian, ya, bahayanya kita berteman dengan orang yang buruk. Sama juga dalam hadis tentang, ya, orang yang telah membunuh 99 nyawa, ya, datang kepada ustadz
Ya, sayangnya Ustadz ini mengatakan orang seperti ini tidak bisa diampuni, terlalu banyak. Akhirnya dia kasih cukup ke 100. Tak kalah kasih cukup 100. Datang kepada Ustadz yang tepat setelah 100 mengatakan bisa diampuni, tetapi tinggalkan teman-teman yang lama itu. Hijrah, tinggalkan lingkungan yang tidak baik itu. Karena annasu abna'u bi'ati. Karena orang itu adalah produk dari lingkungannya. Dari sini kemudian ulama kita beristimbat bahwa hendaknya kalau kita betul-betul ingin hijrah, ingin berubah ke arah yang lebih baik, tinggalkan lingkungan yang buruk. Seperti Abu Thalib, ia masih berinteraksi dengan Abu Jahal ini. Akhirnya ia meninggal dengan kekufuran. Selanjutnya ikhwas sekalian, an-nahyu anid du'a wal istighfar lil kafir. Larangan untuk mendoakan dan memohonkan ampun kepada orang yang kafir. Ya, jadi tidak benar dan tidak dibolehkan kita mendoakan dan memohonkan istighfar atau memohonkan ampunan kepada orang kafir, sebagaimana Rasulullah SAW langsung ayat turun menegur beliau dan menegaskan bahwa tidak pantas seorang nabi dan orang-orang yang beriman memohonkan ampun kepada orang musyrik walau kanu uli kurba, meskipun keluarga mereka. Dan di dalam Sahih Muslim Rasulullah SAW sempat meminta untuk memohonkan ampun ibu beliau, ya, ibu beliau, tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkannya, kata Rasulullah, dan saya meminta untuk menziarahi kuburnya dan Allah Subhanahu wa taala mengizinkanku untuk menziarahi kubur ibuku. Fa innaha tudzakiru al-maut, karena menziarahi kubur itu, kata Rasulullah, mengingatkan kematian. Jadi ini tujuan utama orang berziarah kubur, mengingatkan kematian, bukan malah sebaliknya. Jamaah sekalian, ada orang ziarah kubur justru semakin cinta dengan dunia. Bagaimana itu? Datang ke kuburan minta harta, datang ke kuburan minta jabatan, minta lulus PNS dan seterusnya. Ya, jadi boleh kita menziarahi kubur, tetapi tidak benar kita mendoakan orang kafir meskipun ia adalah keluarga kita. Yang kesembilan, jamaah sekalian, huturatu ta'assub bil aba. Bahayanya kita fanatik terhadap ajaran nenek moyang. Iya, kadang kan orang mau simpel saja, ya apa yang nanu nenek tak itu mi, apa yang kerja bapak tak dulu, ya cukup mi itu. Nah, ini bahaya jamaah sekalian. Seperti itulah yang membuat Abu Thalib akhirnya masuk neraka. Ya, gara-gara dia tidak mau meninggalkan ajaran nenek moyangnya, dia tidak mau meninggalkan ajaran bapaknya, akhirnya ia meninggal dalam kekufuran. Bandingkan misalnya dengan sahabat Rasulullah SAW Salman, yang bukan orang Arab tapi dari Persia. Ya, dari awalnya dari Majusi, tapi ia menangkap ini kok tidak benar ini. Masa orang menyembah api. Kemudian pindah ke Kristen, dia juga tidak mukni, tidak puas, ini juga masih bermasalah. Sampai akhirnya ia masuk ke dalam Islam. Ya, coba kalau fanatik dengan ajaran nenek moyang, yang tidak akan masuk Islam, selama-lamanya akan menjadi orang Majusi. Yang terakhir ikhwas sekalian, dari peristiwa wafatnya Abu Thalib, al-hidayatu biyadillah. Hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ada dua jenis hidayah. Yang pertama hidayatul irsyad wal bayan. Hidayah dalam artian mendakwahi dan menyampaikan hujjah dan burhan. Ini bisa bagi kita sekedar untuk mengajak dan menyampaikan, tetapi ada jenis hidayah yang bukan di tangan kita, yaitu hidayatut taufik. Bagaimana orang ditunjuki untuk beriman, bagaimana hujjah itu masuk ke dalam hati, maka ini datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang dimaksud dalam ayat tadi, innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau tidak akan mampu memberikan hidayah orang-orang yang engkau cintai. Ya, hidayah ini di tangan Allah jamaah sekalian. Sebagaimana yang kita pernah sebutkan, kurang dekat apa Abu Thalib ini, kurang dekat apa Abu Lahab ini dengan Rasulullah SAW, sampai 42 tahun hidupnya untuk Rasulullah, dari sejak membesarkan Rasulullah sampai melindungi dakwah Rasulullah SAW. Tetapi begitulah jamaah sekalian, ya, hidayah itu bukan di tangan kita. Ternyata justru kaum muslimin yang ada di Makassar ini bukan orang Arab, tidak ada hubungan darahnya dengan Rasulullah, ribuan kilometer, tidak pernah Rasulullah ke sini, tetapi ternyata Allah memberikan hidayah kepada kita yang di Makassar ini jamaah sekalian. Selanjutnya
yang membuat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak apa-apa, kita lanjutkan sedikit. Ya, selanjutnya, selang 3 hari meninggalnya paman beliau, saat Rasulullah masih berduka, ternyata muncul kedukaan yang lain, yaitu wafatnya istri beliau, yang juga menjadi backing dari dakwah ini, yang menghabiskan hartanya untuk dakwah ini, jamaah sekalian. Ibunda kita Khadijah radhiyallahu taala anha. Ya. Jadi 3 hari sepeninggal Abu Thalib, ya, ibunda kita Khadijah kemudian tufiat Ummul Mukminin Khadijah Al-Kubra. Ya, Khadijah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat di bulan Ramadan di tahun yang sama. Ya, jadi berapa tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup bersama Khadijah? Rasulullah tadi Abu Thalib tadi meninggal di tahun yang sama dengan meninggalnya Khadijah. Usia berapa Rasulullah saat Abu Thalib meninggal? 50 tahun. Rasulullah menikahi Khadijah di usia berapa? 25 tahun. Berarti 25 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Khadijah, dan tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi wanita lain selama Khadijah masih hidup. Dan semua anak-anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir dari rahimnya Khadijah, kecuali Ibrahim, satu orang laki-laki, Ibrahim, yang lahir dari Maria. 7 anak Rasulullah semuanya lahir dari Khadijah, kecuali Ibrahim. Tapi anak laki-laki Rasulullah ada 3, semuanya meninggal dalam keadaan belum balik. Ya, semuanya meninggal dalam keadaan belum balik, dan semua putra-putri Rasulullah dilihat oleh Rasulullah meninggal. Artinya meninggal sebelum Rasulullah, kecuali 1, yaitu Fatimah. Jadi coba jamaah sekalian, ini kan ujian berat dalam kehidupan itu, ditinggalkan oleh orang yang kita cintai, meninggal. Orang tua kita, anak kita, istri kita, ini semua sudah dilalui oleh Rasulullah, jamaah sekalian. Betapa berat cobaan beliau. Dari sejak lahir beliau sudah tidak ketemu dengan ayahnya. Kemudian masih kecil, masih usia 6 tahun. Ya, usia 6 tahun Rasulullah sudah ditinggal oleh ibunya. Ya, Rasulullah berkeluarga kemudian ditinggalkan oleh istrinya, oleh pamannya, bahkan melihat semua anak-anaknya meninggal, kecuali 1 orang saja yang meninggal setelahnya, yaitu Fatimah. Dan semuanya lahir dari rahim Khadijah, dan semua keturunan Rasulullah setelahnya itu semuanya dari Khadijah ini, sampai cucu-cucunya Rasulullah semuanya itu dari Khadijah. Berapa cucunya Rasulullah? Berapa? Oh, yang ditahu Hasan Husain. Ya, cucu Rasulullah itu ada 9. Ya, dari Fatimah saja ada 5. Muhsin, Hasan, Husain, Zainab, dan Ummu Kulthum. Dari putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Zainab ada 2, yaitu Ali dan Umamah. Dari Ruqayyah putri Rasulullah Ruqayyah ada 1, yaitu Abdullah bin Uthman. Dari Ummu Kulthum putri Rasulullah yang dinikahi setelah meninggalnya Ruqayyah oleh Uthman ada 1 anak, yaitu Raihanah bintu Uthman. Meskipun ini diperselisihkan oleh ulama kita, apakah betul ada yang dahulu bayi namanya Raihanah atau tidak. Iya. Semuanya ini dari Khadijah radhiyallahu taala anha. Dan Aisyah ini sangat cemburu dengan Khadijah, padahal Khadijah ini sudah meninggal, jamaah sekalian. Kenapa? Karena Rasulullah tidak bisa lupa. Setiap ada makanan yang bagus-bagus, yang baik-baik, maka Rasulullah perintahkan untuk bawa ke teman-temannya Khadijah. Iya. Makanya Aisyah tidak ada perempuan yang paling saya cemburu kecuali Khadijah. Dan ini Rasulullah mentang-mentang ada yang baru, apakah kemudian yang lama jadi dilupakan? Enggak, kalau Rasulullah enggak. Iya. Sampai-sampai istri yang baru ini cemburu sama istri yang lama, padahal sudah meninggal, jamaah sekalian. Tetapi Rasulullah paham betul bagaimana jasanya, bagaimana cintanya kepada Khadijah. Jangan sebaliknya, jamaah sekalian. Ada yang baru, yang lama malah dilupakan. Atau yang lebih fatal dari itu, iya, janda diselamatkan, baru istri yang dijandakan, waliyadzubillah. Iya. Ini yang tidak sesuai, ya, dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Aisyah kemudian cemburu kepada Khadijah. Setelah ditanya kepada Rasul, kenapa masih diungkit-ungkit? Iya. Apa kata Rasulullah? Amanat bi hina kafara binnas. Ia wanita yang beriman kepadaku di saat semua manusia mengkufuri keimanan.
Ya, wa sadaqatni hina kadzdzabani nas, dan ia membenarkanku di saat manusia-manusia mendustakanku. Wa asyraqatni fi maliha hina haramni annas, dan ia menghabiskan hartanya untuk dakwahku di saat orang-orang tidak ada yang mau membantuku. Wa razaqani Allahu, dan Allah memberikan rezeki padaku dengan anak-anak yang lahir dari rahimnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak lupa dengan jasa ibunda kita Khadijah. Wa fi sahih, dan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari juga dari Abu Hurairah, ata Jibrilu an-nabiyya, ya, pernah suatu saat Jibril datang khusus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa tujuannya jamaah sekalian? Faqala, ya, Jibril mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hadhihi Khadijah qad atat, ini adalah Khadijah yang mendatangimu, ma'aha ina'u fihi idam au ta'am au syarab, yang dengannya ia membawa lauk pauk, makanan dan minuman. Fa idza hiya atatka, kalau nanti betul-betul dia sudah sampai, maka kata Jibril, faqra alaiha salam min rabbiha, sampaikan kepada Khadijah bahwa Tuhannya titip salam padanya. Allah yang titip salam, jamaah sekalian, ditugaskan khusus Jibril untuk menyampaikan salamnya Allah kepada Khadijah. Iya. Wa basyirha bi baitin fil jannah, dan sampaikan kabar gembira bahwa Allah sudah menyiapkan rumah untuknya di surga. Dan ini, ya jamaah sekalian, tentu saja apalagi yang lebih baik daripada ini jamaah sekalian. Allah yang titip salam untuknya, dan Allah yang kemudian sudah menyiapkan rumah untuknya di surga. Kemudian jamaah sekalian, yang terakhir, wa fi Syawal min hadhihi sana, dan di tahun yang sama, di bulan Syawal, tahun berapa tadi Khadijah meninggal? Bulan apa? Bulan Ramadan. Dan di Syawal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih untuk menikah lagi. Jadi tidak lama Rasulullah menduda. Iya, hanya sekitar sebulan. Saking tidak bagusnya itu menyendiri jamaah sekalian. Iya, tidak lama Rasulullah menduda, hanya sebulan. Iya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikah dengan siapa sepeninggalnya Khadijah? Siapa? Sauda bintu Zam'ah. Ya, ini yang kata orang, ya, kalau mau menikah dengan yang tua, karena memang Sauda ini sudah tua, makanya jatah bermalamnya itu dikasihkan nanti ke Aisyah setelah Aisyah menikah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi ala kulli hal ini kita jadikan pelajaran, ya, yang masih duda atau yang masih jomblo tidak bagus itu menyendiri. Rasulullah hanya sebulan saja. Ya, bukan karena tidak cinta Khadijah dan seterusnya sebagaimana yang kita sebutkan, tetapi memang laki-laki itu harus ada yang mendampingi. Ya, jamaah sekalian, siapa Sauda ini dulu adalah orang yang hijrah di kloter kedua di Habasyah, itu kita pernah jelaskan. Ya, di kloter kedua itu ada 100 lebih sahabat Rasulullah yang hijrah, termasuk Sauda dan suaminya yang bernama, ya, Sakran. Ya, namun saat itu jamaah sekalian, di daerah hijrahnya atau di tempat hijrahnya di Habasyah, suaminya ini meninggal. Ya, suaminya ini meninggal, dan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahinya, wa tazawwajaha wa kanat, ya, dan siapa Sauda ini adalah wanita pertama yang dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah wafatnya ibunda kita Khadijah. Saya kira ini khas sekalian yang sempat kita bahas pada kesempatan ini, bagaimana kesedihan yang Rasulullah alami dari meninggalnya paman beliau, kemudian meninggalnya istri beliau. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pembahasan setelah ini, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj. Saya kira ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.